Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Asti Luciana dengan NIM J1410231045, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua, yaitu data dan penyajian data. Materi kedua, metode kuantitatif, yang dimana ini adalah sebagai tugas pengganti saat saya tidak masuk saat sakit. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini materinya data dan penyajian data. Lalu di dalam materi ini kita akan bahas data itu apa, terus penyajian data dan penutup. Baik. Sebelumnya di kelompok data sudah dijelaskan di pertemuan 1, yaitu ada kualitatif, ada juga kuantitatif, dimana kuantitatif ini yang berhubungan dengan angka. Jadi kualitatif pun nanti bakal bisa dikuantitatifkan gitu. Data adalah suatu nilai dari suatu variabel yang dikumpulkan dari satuan objek analisis yang disebut dengan atribut, seperti orang, perusahaan, produk, ataupun atribut lain yang menjadi objek analisis seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, APBD, APBN, dan lainnya. Terus di sini juga ada penjelasan terkait data itu dibagi dengan 3, dari segi skala, dari segi waktu, juga dari sumber. Nah, dari skala itu ada 4, yang dimana nominal dan ordinal, yang termasuk dari data kualitatif jenisnya. Lalu untuk skala itu juga ada interval dan rasio, dimana ini adalah kuantitatif. Dari segi waktu, data ini dibagi ada 3. Ada cross section, time series, dan panel. Nanti akan dijelaskan. Lalu ada data sumber, yang dimana data ini bersumberkan dari seperti ada data sumber internal, eksternal, primer, dan sekunder. Nah, di sini juga sudah dijelaskan jenis data, yaitu kualitatif, di mana data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka atau numerik, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, caranya adalah dengan mengklasifikasikan dalam bentuk kategori, misalkan di data nominal. Contohnya di kualitatif ini ada pria dan wanita. Maka pria diberi angka 1 dan wanita diberi angka 2. Nah, di dalam data nominal ini tidak ada bedanya antara angka 1 dan 2. Lalu untuk data ordinal, yang dimana data yang dinyatakan dalam bentuk kategori namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Jadi ada peringkatnya. Misalkan rendah dikasih angka 1, sedang dikasih angka 2, dan tinggi dikasih angka 3. Jadi angka 1 sampai 3 ini ada peringkatnya, beda sama data nominal yang dimana 1 dan 2 itu tidak ada bedanya. Lalu apa itu data kuantitatif? Nah, data kuantitatif ini sering kalau di kita tuh disebut data yang angka gitu. Data kuantitatif itu secara umum merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Nah, jenisnya itu ada data interval, di mana data yang diukur dengan jarak di antara 2 titik pada skala yang sudah ditetapkan atau diketahui. Misalkan kayak suhu, nilai TOEFL, jumlah bulan dalam 1 tahun, itu tuh sudah diketahui. Lalu ada data rasio. Data yang diukur dengan suatu proporsi, di mana seluruh nilai memiliki makna. Contohnya kayak persentase pengangguran di Indonesia. Nah, kalau misalkan data menurut dimensi waktu, itu pertama ada time series, yaitu runtut waktu. Jadi contohnya itu kayak ada secara kronologis disusun menurut waktu pada variabel tertentu. Jadi ada deretan waktunya. Terus ada cross section, silang
tempat. Data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga variasi terjadi adalah antar pengamatan. Jadi di silang tempat. Misalkan contohnya, jumlah UMKM di Kota Bandung, nilai DAK Kabupaten Indonesia di Kabupaten Bogor misalkan. Di sini ada silang tempat, yaitu ada Kota Bandung dan Kabupaten Bogor misalkan. Nah, kalau di time series itu dikasih waktunya, kayak misalkan contoh nilai produk domestik bruto per kuartal atau per tahun. Nah, per tahunnya itu yang disebut runtut waktu. Terus ada data menurut waktu itu panel data. Nah, kombinasi antara time series dan cross section. Contohnya ini pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Itu adalah cross sectionnya di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014. Nah, tahun 2010 sampai 2014-nya ini adalah cross section. DAK kabupaten di Indonesia tahun 2012 sampai 2014. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada runtutan waktunya. Ini ada disebutnya itu panel data karena gabungan ya. Nih kayak gini, panel data yang bagian doing business 2012. Ada waktunya, ada negara anggotanya. Terus penyajian data. Nah, menyajikan data ini harus jelas nilai-nilai ekstrim yang terdapat dalam segugus data. Harus menggunakan statistik deskriptif, jangan membaca data. Nah, penyajian data bisa dibuat seperti ini. Lalu penyajian data juga bisa disajikan dengan diagram batang, plot, diagram lingkaran, juga time series plot. Disesuaikan dengan jenis datanya itu seperti apa. Ini juga ada data spasial. Nah, data yang digunakan dalam analisis kuantitatif. Misalkan nih contoh peranan anggaran terhadap pencapaian kinerja atau outcome. Di sini outcome-nya ada anggarannya. Nah, di sini itu ada fungsinya, yaitu Y sama dengan 9.647 plus 0,907. X misalkan, Y sebagai outcome dan X sebagai anggaran. Itu kuantitatif ya. Outcome dipengaruhi, jadi maksudnya itu outcome dipengaruhi secara nyata oleh anggaran. Jadi Y dipengaruhi secara nyata oleh X, di mana variasi dari outcome dijelaskan oleh anggaran sebesar 72%. Ini hasilnya yang R pangkat 2. Dan sisanya adalah aspek lain yang tidak di-cover oleh persamaan. Itu adalah interpretasinya. Lalu penutupnya, di mana data merupakan inti atau core. Itu data itu inti di dalam menjawab suatu permasalahan penelitian. Data akan menciptakan perencanaan tanpa disadari. Namun perencanaan tanpa data akan menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, maka mengarah ke korupsi atau mengarah ke ketidakbenaran. Perencanaan tanpa data adalah bohong dan akan menghasilkan kesimpulan, output, atau outcome yang menyesatkan. Nah, data akan memberikan informasi yang bermanfaat jika data memiliki kualitas, dalam arti data itu sahih atau valid. Baik dilihat cara pengumpulannya, sumber data, dan analisis terhadap data yang sesuai. Nah, jika data yang dianalisis tidak benar, akan menghasilkan sebuah gambaran yang tentang populasi, dan lebih parah lagi akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang menyesatkan. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.